Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslita Putri Alfiana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide bisnis startup saya, yaitu aplikasi pre-medical check-up yang saya beri nama iCare. There's no happiness more than health. Yang pertama, latar belakang saya dalam memulai startup ini yaitu berdasarkan Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah ini dianggap masih belum memenuhi penanganan kesehatan penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi saat ini juga sangat pesat, membuat media informasi menjadi penting untuk memberikan informasi yang secara tepat dan cepat. Banyaknya teknologi yang dapat digunakan untuk memudahkan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Dan di sini pada bidang kesehatan, terfokus pada bidang kesehatan, yaitu dengan cara menciptakan salah satu aplikasi pre-medical check-up. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi. Di sini aplikasi saya bernama iCare, yang merupakan aplikasi pre-medical check-up yang dilakukan secara online dan terpadu, serta diawasi oleh dokter dari perangkat gadget berbasis Android. Nah, di sini iCare mengandung beberapa fitur, yaitu yang pertama fitur pengukuran tinggi badan dan berat badan, fitur pengukuran suhu badan, dan fitur pengukuran detak jantung. Di sini para customer juga bisa mengkonsultasikan secara online kepada dokter maupun tenaga medis yang bertugas. Kemudian saya menyinggung tentang logo aplikasi. Di sini iCare, lambang aplikasi iCare bisa dilihat pada gambar tersebut. Di sini mengandung 3 filosofi. Filosofi yang pertama yaitu pada pemilihan warna, yaitu warna biru dan hijau yang menggambarkan ketenangan dan kestabilan. Kemudian pada penamaan iCare sendiri, saya berharap di sini mengandung makna peduli di mana dapat memberi pengaruh pada bidang kesehatan di Indonesia. Kemudian pada unsur gambar, di sini gambar dari aplikasi dipilih karena menurut saya gambar ini menggambarkan seseorang dengan keadaan sehat dan bisa melakukan segala aktivitas dengan bebas dan stabil. Kemudian di analisa kebutuhan, yang pertama pada analisa kebutuhan tenaga kerja. Di sini saya memerlukan tiga besar tim, yaitu tim IT, tim tenaga medis, dan tim operasional. Di sini tim IT beranggotakan 3 orang dengan job desk sebagai penyedia aplikasi serta pengaturan desain, sistem, dan perbaikan aplikasi. Kemudian yang kedua adalah tim tenaga medis yang bertugas untuk monitoring pengguna aplikasi. Dan yang ketiga adalah tim operasional sebanyak 3 orang yang bertugas untuk mengatur mekanisme pada aplikasi. Analisa selanjutnya yaitu analisa target jumlah pengguna. Nah, di sini dengan berlatar belakang pada bidang kesehatan serta banyaknya penduduk Indonesia, diperkirakan jumlah pengguna aplikasi ini sebanyak kurang lebih 20.000 jiwa. Analisa selanjutnya adalah analisa kebutuhan bahan baku. Nah, di sini kita membutuhkan 2 garis besar bahan baku. Yang pertama adalah perangkat keras, dan yang kedua adalah perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat keras sendiri kita memerlukan laptop atau PC, personal komputer. Kemudian di perangkat lunak kita membutuhkan tools pembuat aplikasi. Di sini saya memilih toolsnya yaitu Android NBK dan Microsoft Visual Studio. Kemudian perangkat lunak selanjutnya yaitu ada sistem operasi Windows dan web browser. Nah, kemudian saya menyinggung ke analisa kebutuhan. Di sini ada 2 garis besar analisa kebutuhan. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan biaya awal. Di sini analisa kebutuhan biaya awal terdiri dari 2 garis besar yaitu pada peralatan kerja serta pada gedung. Nah, peralatan kerja ini di sini kami membutuhkan 2 laptop,
masing-masingnya bernilai 15 juta. Jadi untuk 2 laptop itu bernilai 30 juta rupiah. Kemudian pada printer, kita membutuhkan 1 buah printer dengan harga kurang lebih 2 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya pada pengeluaran untuk sewa kantor, di mana sewa kantor per bulannya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dapat diketahui total biaya awal yaitu sebesar 33 juta rupiah. Kemudian pada analisa kebutuhan biaya operasional. Jadi di sini biaya operasional terhitung dari 3 garis besar, yaitu pada gaji per bulan untuk seluruh tim atau seluruh karyawan, kemudian pada operasional kerumah tanggaan, dan kemudian pada uang makan. Yang pertama, gaji per bulan. Untuk tim IT sendiri terdiri dari 3 orang yang masing-masing akan digaji 6 juta rupiah. Jadi total pengeluaran untuk tim IT yaitu sebesar 18 juta rupiah. Kemudian pada tim medis sebanyak 6 anggota yang masing-masingnya digaji sebesar 6 juta rupiah. Jadi total keseluruhan untuk tim medis berkisar 36 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah tim operasional, di mana 1 anggota digaji sebesar 5 juta rupiah. Di sini ada 3 anggota, jadi total keseluruhan tim operasional yaitu 15 juta rupiah. Yang kedua, pada biaya operasional kerumah tanggaan. Yang pertama ada pengeluaran untuk listrik sebesar Rp800.000 per bulannya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran untuk internet sebesar Rp400.000 per bulannya. Dan yang terakhir ada pengeluaran untuk alat tulis sebesar Rp100.000 per bulannya. Yang terakhir adalah uang makan, di mana dalam seluruh karyawan terdiri dari 12 orang, dikali 1 hari uang makan sebesar Rp20.000, kemudian dikali 1 bulan penuh menjadi Rp7.200.000. Jadi kita peroleh biaya operasional keseluruhan sebesar Rp77.500.000. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa biaya investasi dan biaya cash flow. Yang pertama adalah biaya investasi. Nah, biaya investasi sendiri ini dibagi menjadi tiga garis besar. Yang pertama biaya sebelum ada pemasukan, yang kedua biaya sosialisasi produk, dan yang ketiga biaya rekrutmen pegawai. Nah, untuk biaya sebelum pemasukan kita sudah menghitung di slide sebelumnya, yaitu biaya operasional sebesar Rp77.500.000 per bulannya, kemudian biaya peralatan sebesar Rp32 juta per 5 tahun, dan biaya gedung sebesar 1 juta per bulannya. Nah, kita akan menghitung keseluruhan biaya untuk kebutuhan tahun pertama. Yang pertama, biaya peralatan 32 juta dibagi per 5 tahun, itu nanti hasilnya akan menjadi 1 tahun. Kemudian ditambah biaya operasionalnya kita kali 12 bulan menjadi 1 tahun, dan biaya gedungnya kita kalikan 12 bulan dan menjadi 1 tahun. Nah, total untuk kebutuhan tahun pertama sebesar Rp948.400.000. Nah, kemudian selanjutnya untuk biaya sosialisasi produk membutuhkan biaya sebesar Rp0 karena ini dilakukan secara online menggunakan platform sosial media. Kemudian yang terakhir adalah biaya rekrutmen pegawai sebesar Rp0 karena dilakukan dengan sistem online. Analisa yang selanjutnya yaitu analisa cash flow. Yang pertama adalah biaya total investasi. Nah, saya di sini menyinggung operasional selama 3 tahun, yaitu 3 dikali biaya operasionalnya per tahun 948.400.000. Jadi biaya total investasi selama 3 tahun yaitu sebesar Rp2.845.200.000. Nah, kemudian saya melakukan analisa terhadap keuntungan investor jika bergabung. Nah,
Di sini saya mengira-ngira target pendapatan tiap tahunnya untuk tahun pertama sebesar 90 juta, untuk tahun kedua yaitu sebesar 90 juta ditambah 450 juta menjadi 360 juta. Untuk tahun ketiga yaitu 360 juta ditambah ditambah 1.350 juta menjadi 1.710 juta. Untuk tahun keempat 1.710 juta ditambah 2.025 juta, hasilnya adalah 3.735 juta rupiah. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa hasil di tahun ketiga sudah bisa mengembalikan modal awal, yaitu sebesar 948.400.000 rupiah. Nah, sekarang saya melakukan analisa kemungkinan kesalahan target. Untuk ini, saya memperkirakan error sekitar 10% jika perhitungan tersebut digunakan. Nah, jika perhitungan tersebut digunakan, maka keuntungan yang saya dapatkan dan investor dapatkan itu juga relatif cukup besar. Jadi kesimpulan video yang saya tampilkan ini yaitu pada aplikasi iCare ini, iCare merupakan aplikasi pre-medical check-up yang dilakukan secara online dan terpadu, yang dipantau oleh dokter dari gadget berbasis Android. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat memberi pengaruh baik pada bidang kesehatan di Indonesia, khususnya pada pandemi COVID-19 ini. Nah, yang selanjutnya, pada tahun ketiga, investor yang bergabung pada kami sudah memperoleh keuntungan dan bisa mengembalikan modal awal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.